Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah Kurikulum Merdeka Fase F kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini diantaranya adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan, sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi, tanggapan Belanda dan sekutu terhadap kemerdekaan Indonesia. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu penyebaran berita kemerdekaan Indonesia di dalam negeri. Perlu kita ingat bahwa pada masa itu, teknologi belum seperti zaman sekarang. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui dua alat komunikasi, yaitu yang pertama melalui penyebaran berita dari media massa seperti Suara Asia, Kedaulatan Rakyat, dan lain-lain. Teknologi selanjutnya yaitu menggunakan penyiaran berita kemerdekaan melalui alat komunikasi radio. Sedangkan penyebaran berita kemerdekaan Indonesia di luar negeri itu menggunakan koran yang disampaikan oleh media massa dari luar negeri. Selain itu, penyebaran berita di luar negeri juga menggunakan pamflet dan acara demonstrasi atau arak-arakan. Nah, mari kita bahas bagaimana sambutan rakyat Indonesia di dalam negeri menyambut kemerdekaan Indonesia. Mari kita bahas dari Pulau Jawa terlebih dahulu. Penyebaran berita yang paling cepat dilakukan melalui telegram dari kantor berita Domai di Jakarta ke berbagai cabangnya seperti Bandung, Jogja, yang diterima pada 17 Agustus 1945 jam 12 siang. Selain itu, juga ada dari usaha Ki Hajar Dewantara beserta dengan guru-guru taman siswa yang melakukan pawai sepeda dan menyebarkan berita gembira tentang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Datuk Jamin dan Sumananang yang merupakan utusan dari Asrama Menteng 31 untuk menyebarkan berita proklamasi ke wilayah Tangerang. Di Pulau Sumatera, 17 Agustus 1945 malam hari, berita proklamasi telah sampai di Bukit Tinggi dan Padang melalui siaran radio. Abdul Ghani mengirim berita proklamasi melalui telepon ke pemimpin buruh pertambangan minyak di daerah Jambi, sedangkan Tengku Muhammad Hasan, Abdullah Abbas, dan Muhammad Amir juga turut menyebarkan berita proklamasi di wilayah Aceh. Selanjutnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, berita proklamasi kemerdekaan ini pertama kali diterima di Bali oleh pemuda dan kelompok elit melalui siaran radio 17 Agustus 1945. Selain itu juga ada peran serta I Gusti Ketut Puja juga membawa berita sekembalinya dari Jakarta. Berita tersebut kemudian disebarkan melalui kurir ke Kupang pada akhir Agustus 1945 dan ke Pulau Sumbawa pada 2 September 1945. Pulau Kalimantan melalui siaran radio seperti yang terjadi di Pontianak 18 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Balikpapan melalui para pekerja BPM atau Batavia Petroleum Maskapai yang datang dari Jawa untuk memperbaiki kilang minyak yang rusak akibat perang. Di wilayah Sulawesi, penyebaran berita secara luas baru terjadi setelah kepulangan para pemimpin Sulawesi dari Jakarta. Pada 20 Agustus, Ratu Langi tiba di Bulukumba. Ia dan timnya kemudian menyebarkan berita ke arah utara, sementara penyebaran berita ke arah selatan dilakukan oleh Ratu Daeng Pasewang. Maluku dan Papua, berita mengenai proklamasi kemerdekaan agak terlambat diterima
oleh saudara-saudara kita di Maluku dan Papua. Berita proklamasi kemerdekaan baru diterima oleh para pemuda di Ambon pada bulan Oktober 1945. Berita proklamasi justru telah sampai terlebih dahulu di Papua akhir Agustus melalui pamflet dan siaran radio yang ditangkap dari Australia. Dukungan dari Kesultanan Yogyakarta. Adanya maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-7 bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa negara Indonesia. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Yogyakarta Hadiningrat. Hubungan antara negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara air bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada presiden. Nah, mari kita bahas sambutan rakyat di luar negeri atas kemerdekaan Indonesia. Di Australia, para pengasing politik Indonesia atau Indonesia Police Action Association yang diasingkan oleh Belanda ke Australia mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Mereka kemudian membuat selebaran dan disebarkan di beberapa kota di Australia, seperti di Brisbane, Sydney, Melbourne, Merauke, Balikpapan, dan sebagainya. Kemudian di Mesir, orang-orang Indonesia yang berada di Mesir mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio pada 18 Agustus 1945. Sedangkan di Amerika Serikat, penghulu lubis pun menyelipkan berita proklamasi di antara berita-berita yang telah disetujui oleh Uduhan, yang kemudian disiarkan melalui kawat Morse code oleh teknisi Indonesia Muklis Wau, diawasi oleh Markonis Siogiarin. Berita juga sampai ke San Francisco maupun ke Australia. Nah, bagaimana tanggapan Belanda atas kemerdekaan Indonesia? Setelah Soekarno mengundangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Belanda secara resmi tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Alasannya karena Belanda tidak mau karena menganggap kemerdekaan Indonesia itu baru terjadi 27 Desember 1949. Pada tanggal itu terjadilah penyerah kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam di hasil perjanjian KMB. Nah, bagaimana tanggapan sekutu atas kemerdekaan Indonesia? Diwakili oleh Siaj, ini adalah Komando Wilayah Asia Tenggara oleh sekutu dipimpin oleh Louis Mountbatten. Tugas Siaj sendiri untuk melucuti tentara Belanda, memulangkan tawanan dan menjauhi konflik dengan Indonesia dan Belanda. Sekutu kaget ketika kondisi di Indonesia sudah siap, baik secara pemerintahan maupun militer dalam waktu yang singkat, yaitu hanya membutuhkan waktu 17 hari. Sekutu tetap pada pendiriannya mengenai Indonesia masih status quo. Seperti perjanjian Potsdam, Siaj harus mengkonsiderasikan dengan AFNI yang diketahui oleh Letjen Philip Christensen dan harus membawa Nica ke Indonesia. Siaj sendiri mendatangkan AFNI dari divisi Korps India 25, 23 di Jakarta, divisi 5 di Surabaya, dan divisi 26 di Sumatera. Mountbatten mengeluarkan perintah agar Christensen menjalin komunikasi dengan baik dengan perwakilan RI maupun Belanda tidak mengakui Indonesia. Namun dalam kunjungan Christensen Oktober 1945, beliau meminta bantuan pemimpin Indonesia membantu merampungkan tugasnya dan otoritas Indonesia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan serta keamanan dan ketertiban. Dari situlah menandakan bahwa Christensen secara tidak langsung mengakui adanya pemerintah Indonesia. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.